Selamat sore, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bergabung di dalam acara seminar live streaming dari channel Reform Injili. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang peperangan rohani, dan khususnya kita akan melihat 3 lawan di dalam peperangan rohani. Saya mengajak kita pertama-tama membaca firman Tuhan dari Efesus pasal ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua Efesus pasal ke-6 ayat ke-10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak kita bersatu di dalam doa untuk memulai pembahasan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang boleh senantiasa berbelas kasihan kepada kami, memberikan kepada kami kebenaran firman yang boleh menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga di tengah-tengah kehidupan yang seringkali kami berjalan tanpa arah, Tuhan boleh menuntun kami, Tuhan boleh mengarahkan kami, Tuhan boleh memimpin kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan kebenaran. Dan biarlah Tuhan pimpin pemberitaan firman hari ini untuk mencelikkan mata hati kami, untuk menggerakkan diri kami, untuk semakin setia lagi mengikuti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah setiap peserta yang mengikuti seminar hari ini, dan pimpinlah segala peralatan koneksi internet yang digunakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, peperangan rohani adalah sebuah bagian dari kehidupan setiap orang Kristen. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar. Betul, kehidupan Kristen, gambaran kehidupan Kristen bukanlah sekedar peperangan rohani. Alkitab memberikan gambaran yang berbeda juga. Alkitab memberikan gambaran sebagai umat yang dikumpulkan, berkumpul bersama-sama beribadah di bait suci misalnya. Alkitab juga menggambarkan kehidupan Kristen sebagai sebuah pertumbuhan di mana kita mengalami pertumbuhan. Alkitab juga menggambarkan kehidupan Kristen sebagai perjamuan makan atau pesta pernikahan yang penuh dengan sukacita. Tetapi Alkitab juga memberikan gambaran, salah satu gambaran yang sangat kental sekali dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yaitu kehidupan Kristen sebagai sebuah peperangan. Saudara, sadarkah kita bahwa kita sedang ada dalam peperangan? Kalau kita tidak menyadari hal ini, maka ini bisa menjadi bahaya. Ketika kita tidak menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah peperangan, maka ada sesuatu yang tidak balance, tidak seimbang, yang membuat kita kehilangan satu perspektif sehingga gambaran kita tentang kehidupan ini menjadi salah. Ya betul, kalau kita hanya melihat hidup ini sebagai peperangan saja dan melupakan gambaran-gambaran Alkitab yang lain, maka kita akan menjadi orang Kristen yang paranoia mungkin. Orang Kristen yang mudah depresi, mudah stres, sangat tertekan, hidup hanya dalam peperangan dan tidak ada pesta, tidak ada perjamuan pernikahan dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak sadar bahwa bagian, salah satu aspek dari kehidupan Kristen ini adalah peperangan, maka kita ini ibarat seperti orang konyol yang berpikir kita sedang bergoes sepeda santai-santai di tepi danau, di mana bebek berenang dengan tenang, burung berkicauan. Padahal sebetulnya kita sedang main sepeda di tengah-tengah medan peperangan, di mana ranjau mengelilingi kita, di mana meriam ditembakkan, di mana peluru berdesing di sekeliling kita. Dan tanpa sadar mungkin dengan konyolnya kita kaget setengah mati ketika kita terkena tembak di dalam medan peperangan itu. Dengan menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan, saudara sekalian, kita memiliki perspektif yang lebih benar. Perspektif yang lebih benar ketika kita melihat keadaan di sekeliling kita, melihat kondisi, situasi yang terjadi dalam hidup kita, di mana kita sadar bahwa dalam sebuah peperangan yang namanya tantangan, yang namanya kesulitan, yang namanya penderitaan, itu adalah hal yang wajar. Orang yang tidak
hidup dalam peperangan akan dengan mudahnya kita komplain kepada hal-hal yang sepele. Kepada hal-hal yang kecil kita bisa dengan mudah kita komplain, begitu ya. Kenapa listriknya mati selama 1 menit, begitu misalnya. Kenapa internet wifi-nya lambat hari ini. Kita bisa dengan mudahnya komplain akan hal-hal kecil seperti itu. Berbeda kalau kita sedang ada dalam peperangan. Hal-hal kecil seperti itu tidak lagi menjadi hal yang paling utama, bukan? Di mana yang namanya tantangan, namanya penderitaan, itu adalah hal yang wajar. Nah, maka seringkali orang yang suka komplain bahwa hidup ini penuh dengan susah. Kenapa ada evil? Kenapa ada kejahatan? Mereka mempermasalahkan itu sehingga muncul problem of evil. Kenapa? Karena mereka tidak sadar hidup ini memang adalah peperangan. Dan kita juga bisa salah kalau kita tidak sadar hidup ini peperangan. Kita bisa salah di dalam kita melihat yang namanya Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana kita menganggap tidak perlu yang namanya gambaran Allah sebagai hakim yang murka. Tidak perlu gambaran Allah sebagai seorang warrior, sebagai seorang pejuang. Ya. Orang yang hidupnya terlalu damai, mereka hanya menginginkan Allah seperti apa? Allah yang sekedar bapa atau kakek tua yang baik seperti Sinterklas yang selalu penuh dengan senyum. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Miroslav Volf misalnya mengatakan orang yang hidup dalam peperangan tidak akan mengatakan demikian. Hanya orang-orang yang hidupnya terlalu mudah, hidupnya terlalu damai mengatakan saya tidak mau Allah yang menjadi hakim. Tapi orang yang hidupnya di dalam peperangan, orang yang sehari-hari melihat ketidakadilan di depan matanya dan merasa tidak berdaya untuk berbuat apa-apa melawan itu semua, maka mereka justru meletakkan harapan mereka, memanjatkan doa mereka kepada Allah yang mereka percaya adalah hakim yang akan menghakimi setiap orang dengan adil ketika saatnya sudah tiba. Yang akan membalaskan setiap orang jahat seturut dengan keadilannya yang sempurna itu. Kalau kita tidak menyadari hidup ini adalah peperangan, kita juga akan menjadi salah di dalam melihat hidup kita sendiri. Kita akan menjadi salah di dalam melihat diri kita sendiri. Kita menjadi salah melihat apa yang sebetulnya harusnya menjadi prioritas atau tujuan dalam hidup ini. Apa yang harusnya kita perjuangkan. Kita bisa memperjuangkan hal-hal yang terlalu sepele Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita lupa bahwa dalam sebuah peperangan ada satu tujuan yang harus diperjuangkan dengan lebih sungguh-sungguh. Nah, maka adalah penting sebagai pembukaan di dalam seminar hari ini saya ingin menyampaikan penting bahwa kita melihat kehidupan kita sebagai sebuah peperangan. Saya tidak mengajarkan kita untuk selalu paranoia, untuk kemudian melupakan aspek-aspek yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita di dalam kekristenan. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa bagian dari kehidupan Kristen kita adalah peperangan rohani. Nah, sekarang saudara sekalian, yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah siapa yang sebetulnya menjadi lawan kita. Kalau kita melihat, maka kita bisa, saya rasa kita semua bisa setuju bahwa Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa lawan pertama kita di dalam peperangan rohani adalah setan. Ya. Dan saya ingin menggabungkan ini, poin pertama ini, setan dan dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Setan dan dunia. Ini adalah salah satu yang kita lihat sangat jelas ada dalam Alkitab. Kalau tadi kita membaca dalam Efesus dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ketika orang Israel menanti-nantikan Mesias, menanti-nantikan juru selamat, mereka hanya punya cara pandang yang sempit. Mereka hanya mengharapkan satu orang Israel, keturunan Daud yang akan menolong mereka melawan kerajaan Romawi. Tetapi ketika Yesus datang dan menggenapkan rencana keselamatannya, di situ kita diajak melihat, ternyata Yesus datang ke dunia bukan sekedar untuk mengalahkan kerajaan Romawi. Itu terlalu kecil, itu urusan sepele. Tapi Yesus datang ke dunia untuk mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan setan, mengalahkan dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara soal setan, ya, kita bicara apa itu setan, seperti apa setan dan seterusnya, maka ada beberapa pandangan.
Kalau kita bagi secara besar, maka pandangan yang pertama yang tentu kita tidak terima adalah pandangan liberal. Ya. Pandangan liberal, Bapak Ibu sekalian. Liberal adalah bagian dari budaya modern yang kemudian mencoba mengambil ajaran-ajaran Alkitab dan menginterpretasikannya secara natural. Ya, sehingga ketika mereka mengatakan setan, ya, mana bisa kita percaya kepada hal-hal yang namanya setan, hal-hal yang supranatural, apalagi di dalam zaman modern ini. Ini adalah zamannya sains, zamannya pengetahuan. Ya, maka mereka mengutip satu kutipan yang seringkali dikutip oleh orang liberal itu dari Rudolf Bultmann yang mengatakan adalah tidak mungkin kalau kalian itu mau pakai listrik untuk menyalakan lampu, kalau kalian pakai wireless, tapi akhirnya juga pada saat yang sama kamu menggunakan obat-obatan modern, pada saat yang sama kamu menggunakan penemuan-penemuan medis, tapi pada saat yang sama kamu juga percaya di dalam dunia perjanjian baru yang penuh dengan roh-roh dan mujizat. Itu adalah omong kosong, itu adalah sesuatu yang konyol. Nah, pandangan liberal mereka mencoba menginterpretasikan segala sesuatu itu dari sudut pandang natural. Mereka tidak mempercayai adanya hal-hal yang supranatural. Maka yang namanya makhluk-makhluk halus seperti setan, seperti roh-roh jahat yang bisa mengganggu, merasuki orang, itu dianggap seperti pengetahuan orang primitif, saudara sekalian, yang tidak beradab dan tidak relevan lagi dengan zaman modern ini, zaman yang katanya melek sains dan pengetahuan. Maka apa itu setan? Mereka mengatakan setan itu hanyalah misalnya metafora bagi hal-hal buruk di dalam dunia natural ini. Itu adalah metafora yang kontras, yang menjadi lawan dari Allah yang adalah metafora juga bagi hal-hal yang baik dalam dunia ini. Gak ada yang namanya Allah, gak ada yang namanya setan, itu hanyalah kepercayaan primitif yang sebetulnya digunakan untuk melambangkan, untuk merepresentasikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Nah, saudara sekalian, di sini kita perlu memperhatikan nasihat dari C.S. Lewis. Ya, C.S. Lewis menulis satu buku, Screwtape Letters, yang adalah seperti cerita begitu ya, cerita buatan yang membayangkan ada satu setan senior yang sedang memberikan nasihat-nasihat kepada Wormwood, kepada setan junior. Di mana setan senior ini mengajarkan kepada si setan junior bagaimana caranya menjatuhkan manusia. Gimana caranya menjatuhkan manusia? Salah satunya, saudara sekalian, C.S. Lewis mengatakan ada saatnya strategi terbaik bagi kerajaan setan untuk menjatuhkan manusia adalah dengan menyembunyikan keberadaan diri mereka. Membuat manusia meragukan bahwa ada yang namanya setan. Ya, lalu si setan senior ini berkata kepada si setan junior, setiap kali orang yang kamu jadi target kamu itu memikirkan tentang kita, kepikiran tentang kita, coba kamu kasih ingat dia tuh sama gambar-gambar setan yang di komik, yang gambarnya itu mukanya merah, ya, yang lancip, bertanduk seperti kambing dan bawa garpu yang besar. Ya, gambaran-gambaran setan seperti itu supaya ketika mereka ingat hal itu, mereka akan pikir, kok konyol ya, kayaknya saya percaya sama hal-hal seperti ini. Nggak masuk akal, kita kan percayanya sama sains. Nah saudara, ketika mereka mengatakan, oke, saya tidak percaya ada yang namanya setan, maka mereka sudah jatuh. Mereka tidak sadar bahwa sebetulnya ada musuh yang tidak kelihatan, yang selalu berusaha menyesatkan, selalu berusaha menyerang dan menjatuhkan kita. Dan ketika orang-orang liberal ini yang berhasil diyakinkan oleh setan bahwa tidak ada yang namanya setan, maka mereka juga pada saat yang sama mereka akan sulit percaya kepada yang namanya Allah. Kalau tidak percaya setan, ya tidak percaya Allah. Sebaliknya saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Allah, tentu tidak ada yang sulit untuk kita percaya apa yang ditulis Alkitab tentang adanya setan. Ya. Nah maka ini pandangan liberal yang tentu saja mencoba menafsir ulang Alkitab kita, mengatakan semuanya itu hanyalah gambaran. Nah saudara sekalian, di dalam meresponi pandangan ini ada satu pandangan lain yang diberikan oleh Walter Wink. Ya, ini orang yang
di dalam beberapa puluh tahun terakhir ini cukup memberikan satu model yang menarik banyak orang. Ya, Walter Wing ini memberikan model yang namanya world system, sistem dunia. Ya. Memberikan model yang namanya sistem dunia. Ya. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Walter Wing itu mencoba meresponi apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Ketika orang liberal yang sekedar mementingkan sains, mementingkan naturalisme, mengatakan tidak ada hal-hal yang spiritual. Tapi di sisi lain, orang-orang Injili, orang-orang yang menekankan pandangan spiritual justru kemudian akhirnya membuat gambaran tentang setan itu seperti tidak relevan dengan dunia kita sekarang ini. Maka Walter Wing mencoba memberikan satu gambaran yang mengizinkan ya menggunakan istilah setan, menggunakan unsur spiritual, unsur natural di dalam konsep tentang setan itu masuk ke dalam dunia modern sekarang. Nah, Walter Wing itu mengatakan memberikan konsep tentang apa itu yang namanya kuasa. Ya, mungkin dari istilah tadi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia dan seterusnya. Tapi apa itu yang namanya kuasa atau power? Nah, bagi Wing dia mengatakan bahwa power atau kuasa itu adalah sesuatu yang ada dalam segala aspek di dalam dunia ini. Ya. Berbagai macam aspek di dalam dunia ini, yaitu sistem-sistem, institusi-institusi dunia, struktur masyarakat, semuanya itu memiliki unsur spiritual. Ya. Bagi Walter Wing, institusi dan struktur masyarakat, sistem-sistem dunia seperti negara, ya seperti lembaga politik, lembaga hukum, lembaga ekonomi, seperti perusahaan misalnya, lembaga pendidikan seperti sekolah atau universitas, lembaga agama seperti gereja, itu memiliki dua macam aspek. Ya, aspek yang di luar, aspek yang kelihatan, itu adalah misalnya bentuk organisasinya. Ya, jadi dia mengatakan dalam sistem dunia itu ada aspek yang di luar, yaitu apa yang kelihatan, strukturnya, ya kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya, peraturan-peraturan di dalamnya, dan cara kerja yang dilakukan oleh organisasi ini, yaitu struktur secara organisasi manusia sebagaimana kita biasa melihatnya, yang kelihatan seperti biasa kita melihatnya. Nah, tetapi selain unsur yang di luar ini juga ada unsur yang di dalam. Di mana inilah yang menjadi spirit atau power dari institusi-institusi tersebut. Ya. Ini adalah yang menjadi unsur roh atau unsur kerohanian atau semangat yang ada di dalamnya. Ya, misalnya Bapak Ibu sekalian, di luar itu sama-sama kelihatan sebagai institusi rumah sakit. Tetapi ada rumah sakit yang satu semangatnya itu untuk melayani masyarakat, ya untuk menolong. Tetapi yang lain semangatnya lebih untuk bisnis dan tidak betul-betul mempedulikan kesejahteraan pasien yang dilayani. Sekolah misalnya, ada yang satu untuk bisnis, untuk jualan, yang lain punya semangat untuk mendidik, menghasilkan generasi muda yang menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam sebuah institusi negara, ada negara yang punya spirit untuk menindas sekelompok orang tertentu yang minoritas. Tapi negara yang lain punya spirit untuk mendatangkan keadilan misalnya. Bahkan di dalam gereja, ya ada yang menggunakan konsep ini untuk kemudian menafsirkan malaikat, 7 malaikat dalam kitab Wahyu. Kalau hari Minggu Pendeta Stephen Tong sedang membahas surat kepada 7 gereja di kitab Wahyu, di mana dikatakan ada malaikat, 7 malaikat masing-masing untuk menjaga gereja tersebut. Maka penafsir yang menggunakan model Walter Wing ini akan mengatakan yaitu
dari dalam gereja, bagaimana relasi antar orang di dalamnya, bagaimana suasana persekutuan di dalamnya, bagaimana yang menjadi visi, misi, tujuan yang menjadi kerinduan jemaat di dalamnya, itulah yang kemudian akan memunculkan spirit yang akan menghasilkan semacam malaikat yang akan menaungi gereja tersebut. Nah, bagi di dalam sebuah gereja maka kita bisa melihat misalnya ada gereja yang punya spirit sekedar ya gereja yang sekedar menjalankan ibadah sebagai tradisi. Atau ada gereja yang mungkin spiritnya adalah sesungguhnya merupakan aktualisasi diri dari pendeta yang ada di dalamnya. Atau ada juga gereja yang sebetulnya betul-betul menjalankan mandat Tuhan yang akhirnya setia dengan kehendak Tuhan. Maka di sini Walter Wink mengajak kepada kita melihat ya, bahwa dalam institusi-institusi dunia, sistem-sistem dunia, tidak ada yang kosong, tidak ada wadah yang sebetulnya kosong, tidak ada wadah yang netral, tidak ada wadah yang mati. Tapi kita bisa merasakan ketika kita masuk ke dalam sebuah gereja, ketika kita masuk ke dalam sebuah sekolah atau sebuah perusahaan, kita bisa sedikit sense spirit macam apa yang ada di dalam institusi ini. Spirit yang akhirnya seperti punya kuasa yang mendorong kita untuk apakah kita mau ikut atau kita mau melawan. Ya. Institusi di mana segala sesuatu interaksi orang di dalamnya, cara kerjanya, visi misinya itu menghasilkan seperti satu semangat, satu kuasa saudara sekalian yang bisa menarik kita, menekan kita ketika kita masuk ke dalamnya. Nah, bagi Wink inilah realita dunia di mana di balik segala sesuatu yang kelihatan itu selalu ada sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan, sesuatu yang sepertinya hidup, sesuatu yang sepertinya punya kuasa. Yang akhirnya nanti kita harus entah kita ikut dengan dia atau kita berperang dengan dia. Di mana ini menjadi problem ketika ada satu institusi yang akhirnya punya spirit untuk melawan Tuhan. Spirit menempatkan diri melampaui kebenaran firman Tuhan dan bukannya melayani Tuhan tetapi justru lebih mementingkan dirinya. Ya, bukan menggenapkan maksud baik Tuhan bagi dunia tetapi justru menjadi spirit atau kuasa yang bersifat demonik, yang bersifat seperti setan, bersifat menghancurkan. Saudara sekalian, bahkan di dalam zaman modern ini kita seringkali bisa bertanya begitu ya, kenapa ada orang atau ada sekelompok orang yang tiba-tiba menjadi seperti ini, melakukan hal-hal seperti ini, yang sepertinya ini satu hal yang sangat mengerikan. Ini seperti orang-orang yang poses, ya, orang-orang yang seperti dirasuki sampai mereka bisa melakukan hal-hal seperti ini. Misalnya di dalam peperangan, misalnya di dalam kerusuhan, di dalam Mei 98 misalnya. Kita melihat orang-orang, kenapa mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih jahat daripada binatang. Seperti mereka itu kerasukan. Di dalam peperangan antar suku saudara sekalian, di antara satu sesama orang yang tadinya tinggal di satu desa, ya, tetapi entah karena perbedaan suku atau perbedaan agama, mereka yang tadinya tinggal sebelahan, mereka seperti dirasuki oleh sesuatu sampai mereka bisa saling membenci, saling membunuh. Nah, dalam hal ini Walter Wink mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita lihat terjadi dalam dunia itu seringkali tidak bisa sekedar dijelaskan ya secara kelihatan kasat mata begitu saja. Ada semacam kuasa-kuasa yang ada di balik hal itu. Nah, saudara sekalian, pandangan ini, model ini, sekalipun mungkin kita tidak menerima sepenuhnya, kita bisa melihat, kita bisa merasakan ada unsur positif dari pandangan ini. Di mana model dari Walter Wink ini menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada yang netral. Segala sesuatu dalam dunia ini, saudara sekalian, memiliki semacam spirit, semacam semangat yang entah itu bagi Tuhan atau melawan Tuhan. Dan memang inilah cara setan paling bisa bekerja secara efektif di dalam mengendalikan dunia ini. Ya, bukankah dengan
bukan dengan menampakkan dirinya terang-terangan, ya bukan menampakkan dirinya terang-terangan. Tadi seperti yang C.S. Lewis bilang, kalau setan itu menampakkan diri terang-terangan, maka seringkali justru konyol, ya karena orang itu akan buru-buru langsung berdoa kepada Tuhan mungkin. Tetapi justru dengan menyembunyikan dirinya, mengatakan kepada manusia seolah-olah tidak ada yang namanya setan. Seolah-olah yang namanya semua bisnis itu netral, semuanya itu halal. Yang namanya Tuhan itu hanya ada di gereja. Ya, tetapi di luar dari gereja, ya sudah, itu urusan dunia. Nah saudara, ini justru menjadi semangat dualisme di mana kita ada split antara kehidupan kerohanian kita di gereja dan kehidupan kita di ruang publik. Tetapi model seperti ini mengingatkan kepada kita justru segala sesuatu di dalam dunia ini, bukan hanya dalam gereja, bukan sekedar pekerjaan gereja, bukan sekedar kalau kita mempersiapkan acara kegiatan KKR, bukan kalau kita sedang pergi menginjili maka kita baru berperang secara rohani, tidak. Tapi bahkan ketika kita pergi bersekolah, ketika kita pergi bekerja, ketika kita pergi melakukan hal-hal dalam ruang publik secara umum, itu pun kita sedang masuk ke dalam peperangan rohani. Ya, tentu saudara sekalian, sekalipun model ini punya kepositifan yang mengajak kita bersama-sama aktif, berjuang di dalam ruang publik, lebih aware, lebih teliti lagi melihat apa yang sebetulnya terjadi di balik semua itu, ada beberapa kritik tentu terhadap pandangan ini. Di mana kita bisa tidak setuju ketika kita melihat Wink membuat yang namanya setan itu sebagai sesuatu yang tidak personal. Ya, setan itu semacam sekedar sebagai semangat, ya, atau spirit atau geist yang muncul dari sebuah organisasi. Karena Alkitab, saudara sekalian, Alkitab menyatakan bahwa setan itu adalah seorang agent personal. Itu adalah seorang individu. Itu individu. Itu adalah satu being, saudara sekalian, yang adalah suatu pribadi. Ya, dan ini adalah pandangan yang secara umum dipegang oleh orang Kristen yang mungkin kita bisa katakan sebagai pandangan klasik, gitu ya. Pandangan klasik. Pandangan setan sebagai satu individu. Ya, setan bersama antek-anteknya, roh-roh jahat lainnya itu adalah individu-individu, makhluk-makhluk spiritual yang melawan Tuhan. Dan Alkitab menyatakan mereka itu ada. Peperangan antara Allah dengan malaikatnya melawan setan dengan antek-antek roh jahat yang mengikuti dia. Itu adalah peperangan yang real. Dan itu kita bisa membaca dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama kita membaca misalnya bagaimana Allah itu melawan lautan. Ya, lautan itu digambarkan seringkali sebagai kuasa kegelapan. Melawan laut, lalu dikatakan melawan monster-monster seperti ular-ular naga di atas muka air. Tuhan meremukkan kepala-kepala Lewiatan. Saudara, ada gambaran-gambaran di mana Allah di dalam perjanjian lama itu melawan kuasa-kuasa kegelapan yang besar juga. Ya. Ada ayat-ayat yang juga mengatakan bagaimana Allah meneduhkan laut dengan kuasanya, meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Ya, Rahab sebagai gambaran satu spiritual being yang melawan Allah, bertempur dengan Allah. Lalu juga ada gambaran misalnya dalam kitab Daniel. Ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan jawaban. Baru setelah 21 hari, maka malaikat Tuhan itu datang kepada Daniel. Dan malaikat Tuhan itu bicara kepada Daniel, doamu sudah didengarkan. Sebetulnya dari hari pertama aku sudah bermaksud untuk datang kepadamu. Tetapi pemimpin Persia, malaikat Persia, malaikat penjaganya Persia itu berdiri menghadang aku selama 21 hari. Sampai kemudian baru datanglah Michael, ya Archangel Allah, salah satu pemimpin penghulu malaikat Allah datang dan menolong aku sehingga aku bisa datang ke sini. Ada peperangan-peperangan saudara sekalian yang kita tidak mengerti. Terjadi digambarkan di dalam perjanjian lama. Dan hal ini juga semakin jelas, semakin nyata ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru. Di mana dalam perjanjian baru kita melihat ketika Yesus datang, ya mulai masuk
bahkan sebelum masuk ke dalam pelayanan publik. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, kita melihat bagaimana Yesus digoda oleh setan. Ada setan yang datang kepada Yesus dan kemudian memberikan kepada dia 3 godaan. Dan kemudian ketika Yesus mulai pelayanan, masuk ke ruang publik, kita juga melihat bagaimana Yesus menyembuhkan penyakit, meredakan air, seperti di perjanjian lama Allah meredakan air. Dan kemudian Yesus mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati dan menandakan inilah datangnya kerajaan Allah. Saudara sekalian, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi panggilan dari Allah Bapa yang mengutus dia. Untuk apa? Untuk membebaskan dunia ini dari kuasa setan. Setan yang dikatakan the prince of the world. Penguasa dunia ini. Saudara, kita tahu pencipta dunia ini, pemilik sejati dari dunia ini adalah Allah. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat siapa yang sekarang menjadi penguasa dunia. Adalah setan. Dikatakan peperangan kita melawan penguasa-penguasa dunia. Dan siapa the prince of the world, penguasa itu? Itu adalah setan. Meskipun Tuhan pemilih sah dari seluruh ciptaan ini, tetapi setanlah yang berfungsi atau bertindak sebagai tuan di atas dunia ini. Sampai-sampai ketika sang anak Allah datang ke dunia, Yesus datang ke dunia, setan bilang, ini semua punyaku. Ya. Kalau kamu menyembah aku akan berikan ini semua kepadamu. Ya, kita pikir, wah, setan berani sekali bilang sama anak Allah, dunia ini punyanya dia. Tapi Yesus nggak mengatakan dunia ini punya Bapakku, bukan punyamu. Dia tidak mengatakan demikian, seolah-olah Yesus mengakui bahwa setelah dunia jatuh ke dalam dosa, maka yang berkuasa di dalam dunia ini adalah setan dan roh-roh jahat yang mengikuti dia. Nah, saudara sekalian, banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bagaimana setan itu berkuasa di dalam dunia ini. Tetapi juga ketika Yesus datang, kita melihat bagaimana kedatangan Yesus itu menjadi titik yang mengikat kuasa setan. Ya, Yesus mengatakan ketika kita mau merampok rumah, kita ikat orang kuat di dalam rumah itu. Itu gambaran apa? Itu gambaran Yesus turun ke dunia untuk merebut kembali dunia ini dengan mengikat kuasa setan. Dan kita baca dalam ayat-ayat yang lain bagaimana sekalipun orang-orang yang tidak percaya dikatakan pikirannya dibutakan oleh ilah atau Allah-Allah dari zaman ini, the God of this world. Mereka tidak bisa melihat cahaya Injil, kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tetapi juga dikatakan kedatangan Yesus itu membuat setan itu kehilangan kuasanya. Kehilangan kuasanya. Dan ada ayat yang mengatakan bahwa kedatangan Roh Kudus, saudara sekalian, ketika Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Jadi di situ kita melihat bahwa terjadi pertempuran sengit. Pertempuran sengit antara Allah dengan setan yang kita percaya adalah satu pribadi yang nyata. Tidak kita lihat memang. Dia adalah makhluk rohani, spiritual being, tetapi dia itu ada. Nah, saudara sekalian, kenapa saya membahas hal ini di bagian pertama? Kenapa kita penting menyadari bahwa setan itu memang ada? Karena justru disinilah kita jadi harusnya punya kehidupan rohani di mana kita bisa lebih berjaga-jaga. Saudara, mungkin seringkali menjadi orang Kristen, kita percaya ada yang namanya Allah. Dan kita meletakkan setan itu agak di belakangan. Kita nggak terlalu pikirkan tentang setan. Itu ada hal yang baik juga dari hal itu. Nanti kita lihat. Tetapi ketika kita sama sekali lupa bahwa ada iblis yang senantiasa mengintip di balik pintu untuk menguji kita, menguji iman kita, untuk menyerang kita, menjatuhkan umat Tuhan. Maka mungkin kita masuk ke dalam kehidupan rohani yang terlalu santai, yang terlalu mudah lengah, yang kita lupa bahwa kita sedang ada dalam peperangan dan ketika kita sadar ternyata sudah terlambat dan kita terkena dari serangan dari setan. Saudara,
ilustrasi yang sederhana, contohnya saudara sekalian, beberapa waktu lalu ketika saya pergi mendapat kesempatan melayani bersama dengan pendeta Stephen Tong yang mengadakan KPIN. Di situ saya merasakan betul-betul itu satu peperangan rohani. Ya, satu peperangan rohani saudara sekalian. Setiap kali pertama-tama waktu pergi ya saya melihat wah menarik ya, wah ini banyak orang bertobat dan seterusnya. Tetapi semakin lama ikut, lama ikut semakin saya sadar. Ini satu hal peperangan yang serius. Peperangan yang serius. Ya. Dan ketika saya lupa hal ini saudara sekalian, satu kali mau pergi itu biasa kalau pergi itu bisa 1 minggu, bisa beberapa hari. Ya. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, satu kali mau pergi. Anak sakit, ya. Dan kemudian relasi dengan istri juga agak terganggu, begitu. Ya, saya lupa karena apa waktu itu. Tetapi sepertinya mau pergi itu hati itu rasanya nggak enak sekali. Sampai kemudian salah satu yang mendampingi di situ adalah Pak Andrianchen. Dia mengatakan, dia entah bagaimana. Saya tidak cerita apa-apa sama dia, tapi dia entah bagaimana dia mengatakan, wah kita kalau pergi-pergi seperti ini, kita mesti berdoa. Ya, kita mesti ajak istri kita berdoa. Karena ini pasti bisa saja banyak serangan. Saudara Pak Andrianchen nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi di rumah saya waktu itu. Tetapi waktu dia mengatakan seperti itu, saya diingatkan. Ini adalah peperangan. Ini adalah peperangan. Setan seringkali mencoba mengganggu saudara sekalian hal-hal penting yang ada di depan mata kita yang ingin dikerjakan. Tetapi dia mengganggu kita, mengkacaukan itu sehingga kita tidak lagi bisa fokus, kita fokus kepada hal-hal yang lain. Dan ketika kita lupa akan hal-hal seperti ini, kita bisa sangat mudah jatuh ke dalam tipuan jebakan setan itu. Ketika sedang persiapan khotbah, ya mempersiapkan khotbah, tiba-tiba kondisi di rumah juga sedang tidak baik, atau ada yang sedang sakit, atau membuat pikiran kacau. Saudara sekalian, itu peperangan rohani. Ketika gereja mau membuat acara dan Anda menjadi panitia misalnya. Dan Anda mengalami berbagai macam kesulitan mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga. Mungkin saudara sekalian belum waktunya untuk saudara buru-buru mundur. Ya mundur mengatakan maaf saya tidak bisa melakukan hal ini. Mungkin itu adalah justru serangan-serangan di mana setan tidak mau Anda melayani. Mungkin justru itu kesempatan di mana kita bisa bersama-sama belajar. Belajar melihat peperangan yang terjadi di balik berbagai macam hal yang kita kerjakan dalam dunia ini. Dalam persekutuan doa di gereja, saudara misalnya. Kita susah sekali mungkin ya melihat persekutuan doa itu kadang pagi-pagi, kadang juga apalagi dalam masa pandemi ini dari rumah sempat lama dijalankan secara online. Kita jadi terbiasa ibadah secara online. Kita jadi agak susah mengingat bahwa yang namanya persekutuan doa pun itu adalah bagian dari peperangan rohani. Antara pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setan. Saudara sekali lagi ya, ini bukannya ingin menjadikan setiap kita paranoid. Bukan. Tapi kalau kita hidup lupa ini peperangan, hidup terlalu nyaman, kita sama sekali tidak ada pergumulan, kita rasa santai-santai saja, kita rasa setiap hari itu seperti goes santai di tepi danau, maka kita mesti tanya, jangan-jangan jangan-jangan tanpa sadar kita sedang yaitu goes sepeda di tengah-tengah medan peperangan, karena itu akan menjadikan kita sebagai orang yang konyol. Nah, tetapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, sekalipun saya percaya setan adalah satu personal agent yang betul-betul ada. Dan secara aktif berjuang melawan Allah, melawan gerejanya dalam berbagai aspek dunia ini, kita nggak boleh jatuh kepada ekstrim yang lain. Ya, jadi kalau yang tadi mendengarkan bagian pertama, jangan melewatkan bagian 2 ini. Karena kalau kita jatuh kepada ekstrim yang lain, saudara sekalian, kita juga akan menjadi salah. Ya, ekstrim yang lain apa? C.S. Lewis mengatakan ada 2 hal yang sama-sama error. 2 hal yang sama-sama salah di dalam perjuangan kita melawan iblis. Yang satu tadi adalah kita menjadi tidak percaya bahwa iblis itu ada. Itu error yang satu. Tapi error yang ekstrim lain yang sama-sama salah adalah kita percaya iblis itu ada dan kita
punya excessive and unhealthy interest tentang iblis. Kita menjadi terlalu terobsesi, ya, kita punya fokus yang tidak sehat. Kita menjadi begitu paranoia, kita mengatakan, waduh, kita lawan iblis. Iblis yang umurnya mungkin sudah ribuan tahun atau entah berapa ratus ribu tahun, kita nggak tahu. Iblis yang tipu muslihat, taktiknya jauh lebih hebat daripada kita. Waduh, gimana? Lalu kita setiap saat, kita pergi kemana, kita melihat setiap sudut ruangan, kita teringat, wah, ada iblis di sana, ada iblis di sana, ada iblis di sini. Kita menjadi orang paranoia. Dan kemudian kita menjadi orang yang mungkin ekstrim, ya ekstrim, terobsesi. Oh, ada yang namanya iblis ya. Wah, kalau gitu gimana? Gimana caranya kita belajar melawan iblis? Ya, kita lalu kemudian terobsesi dengan cara-cara eksorsisme. Wah, bagaimana ya caranya kita mengusir setan? Kalau di rumah ada setan, gimana cara ngusirnya? Apakah pakai air suci atau pakai minyak urapan atau pakai garam biasa kalau budaya Jawa ya? Pakai garam kah? Pakai apa namanya? Garlic itu bawang putih kah, pakai bambu kuning kah, wah gimana caranya mengusir setan? Lalu doanya harus seperti apa? Lalu ada kalimat khusus apa yang harus diucapkan? Lalu gimana nih tahapan-tahapan kalau kita ketemu sama orang yang kerasukan dan seperti ada dikuasai oleh, dihantui oleh roh jahat? Nah, itu menjadi yang C.S. Lewis katakan sebagai fokus yang tidak sehat. Fokus yang tidak sehat. Karena meskipun di satu sisi Alkitab menyatakan ada yang namanya setan, saudara sekalian. Tetapi Alkitab hampir tidak memberikan petunjuk kepada kita secara jelas. Bagaimana sebetulnya setan itu. Ya. Kita tidak diberitahukan dengan jelas bahkan biografinya setan itu seperti apa. Kenapa dia tiba-tiba menjadi jahat? Ya, kita menebak dia itu adalah malaikat yang Allah ciptakan baik adanya dan kemudian melawan Allah, ingin menjadi Allah, ya lalu kemudian dia menjadi setan karena dia berdosa. Tapi tidak dijelaskan secara gamblang. Kita tidak dijelaskan seperti apa tuh roh-roh jahat yang menjadi antek-anteknya si setan ini. Ya, lalu hierarki dalam kerajaan setan, kerajaan iblis, jin-jin yang ada itu seperti apa? Alkitab tidak memberitahu. Ya. Lalu seperti apa sih yang bisa dikerjakan oleh setan? Apakah ada berbagai macam setan? Yang satu setan khusus untuk mendatangkan penyakit, yang satu setan khusus untuk mencuri uang seperti tuyul misalnya, atau seperti apa? Ya. Nah, Alkitab tidak menyatakan hal seperti itu dan berarti Allah juga pikir kita tidak perlu tahu hal-hal mendetil seperti itu. Kita tidak perlu tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana misalnya setan itu dalam, kalau kita membaca kisah Ayub begitu ya. Setan bisa punya kuasa apa? Punya kuasa mendatangkan bencana alam. Punya kuasa untuk entah bagaimana menggerakkan para perampok itu untuk merampok rumah Ayub. Ya. Tapi bagaimana sebetulnya persisnya setan melakukan hal ini? Bagaimana setan memanipulasi yang namanya alam? Bagaimana setan kemudian mempengaruhi yang namanya para penyamun itu? Ya, yang kemudian dalam bagian lain juga perjanjian baru merasuki orang lain. Kita tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi dalam peperangan itu. Dikatakan oleh David Powlison, salah satu orang yang memegang pandangan klasik ini, yang saya rasa paling dekat dengan pandangan kita adalah, ya ini adalah kabut peperangan. Ini adalah the fog of war, kabut peperangan. Dan Allah tidak menjelaskan kepada kita secara jelas, apa sih maksudnya ketika malaikat yang datang kepada Daniel itu kok bertempur melawan malaikatnya Persia sampai 21 hari. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita enggak tahu. Dan berarti memang bukan itu bagian kita. Bukan bagian kita saudara sekalian untuk kemudian mungkin mencari tahu bagaimana kita berhadap-hadapan secara langsung dengan setan. Ya. Lalu kalau demikian, sekarang di mana letak peperangan kita? Betul peperangan dengan setan itu real. Tapi sekarang apa yang mungkin harusnya menjadi bagian kita yang harusnya lebih diperhatikan? Nah saudara sekalian, ini sekarang kita akan memasuki lawan yang kedua di dalam pergumulan kerohanian. Salah satu cara tadi dipakai setan adalah membuat kita tidak percaya ada dia.
Cara yang lain adalah kita dibuat terlalu terobsesi sama dia. Kita meletakkan porsi yang lebih dari seharusnya tentang setan. Kita jadi berpikir tentang setan, kita pikir bagaimana caranya mengusir setan dan seterusnya. Sampai kita lupa siapa yang sebetulnya harus kita lawan dengan lebih gigih. Siapa saudara sekalian? Yaitu diri. Diri kita. Atau kedagingan dalam diri kita. Sifat kedagingan dalam diri kita. Ini adalah musuh kedua, lawan kedua di dalam peperangan rohani yang dipercayakan kepada kita. Dan justru yang kedua inilah yang seringkali justru harusnya menjadi bagian kita, tanggung jawab kita. Bagaimana kita berperang melawan kedagingan di dalam diri kita. Saya akan bacakan bagi kita semua Roma pasal ke-7, saudara sekalian. Roma pasal ke-7 agak panjang ayatnya, ayat 14 sampai 25. Kita mungkin tidak usah baca semua, ya, tetapi Roma pasal ke-7 di sini kita bisa melihat ayat bukan ayat ke ini, tapi ayat ke-7 sampai ke mungkin begini, ayat ke-7 sampai ke-13 dan kemudian ayat ke-14 sampai ke-25. Ada dua bagian saudara sekalian dalam tulisan Roma pasal ke-7 ini. Ya, kita akan melihat bersama-sama Roma pasal ke-7. Yang pertama saudara sekalian, kita melihat di sini. Ini adalah kesaksian pribadi dari Rasul Paulus sendiri. Ya, kesaksian pribadi dari Rasul Paulus sendiri. Paulus mengatakan di Roma pasal ke-7 ayat ke-7 demikian. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, sampai sini dulu. Di sini Paulus mengatakan hukum Taurat itu baik adanya. Ya, hukum Taurat itu baik adanya. Tetapi hukum Taurat pada saat yang sama membuat Paulus itu kenal terhadap dosa. Ya, mengenali apa itu dosa. Saudara, Paulus itu orang Farisi. Dia itu belajar Taurat lebih detail daripada kebanyakan orang Israel zamannya. Tetapi baru setelah dia tahu arti dari hukum Taurat secara betul-betul, dia baru ngeh bahwa dia adalah orang berdosa. Dikatakan di ayat ke-8, dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Saudara, tanpa hukum Taurat, yang memberikan kepada kita standarnya Allah, maka kita nggak mengenal apa itu dosa. Kita nggak mengenal apa itu dosa. Dosa itu nggak punya kekuatan, dosa itu mati. Tetapi begitu Paulus ngeh, ya bukan sekedar belajar sebagai orang Farisi, tapi betul-betul ngeh apa yang diminta oleh hukum Taurat, maka dia baru sadar dia orang berdosa. Khususnya hukum yang mana? Khususnya hukum jangan mengingini. Hukum ke-10. Ya. Kenapa hukum ke-10? Mungkin saudara sekalian, karena hukum pertama sampai hukum ke-9 itu adalah hukum yang seringkali menjadi kesombongan orang Farisi. Di mana hukum pertama sampai ke-9 itu adalah sekedar perintah, tindakan eksternal. Ya. Jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, merayakan hari Sabat, menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Tetapi saudara sekalian, ketika sampai kepada hukum ke-10, mungkin mereka mengatakan, oh ya saya nggak menyembah Allah lain kok, saya menyembah Allah Yahweh, saya nggak bikin patung kok, saya nggak menista nama Tuhan kok, saya melakukan Sabat, saya menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta. Tapi begitu sampai ke-10, jangan mengingini. Itu adalah sesuatu yang natural dalam hati kita. Keinginan. Saudara, keinginan itu sesuatu yang kita nggak bisa cegah. Itu keluar dari dalam hati kita yang terdalam. Dan ketika Paulus sadar,
Jangan mengingini. Paulus sadar dia gagal. Dia menginginkan sesuatu yang lain daripada Tuhan. Dia menginginkan hidupnya itu menjadi begitu suci, ya, seturut dengan standarnya orang Farisi. Dia ingin bermegah di dalam moralitasnya, tetapi dia tidak betul-betul menginginkan Tuhan. Ya. Dia menginginkan dia dijunjung tinggi oleh segala moralitas yang dia miliki. Nah, saudara sekalian, sampai kepada hukum ke-10 inilah Paulus sadar dia adalah orang berdosa. Maka dia mengatakan di ayat ke-9, dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Tapi sudah datang hukum Taurat itu, dosa justru mulai hidup dan aku mati. Saudara, Paulus sebelum betul-betul mengerti apa itu Taurat, apa yang dituntut oleh Taurat, dia pikir hidupnya baik. Dia pikir hidupnya baik-baik saja. Tetapi begitu dia sadar apa yang sebetulnya dituntut oleh hukum Taurat. Seperti ketika Yesus datang, dia mengatakan, kamu pikir kamu gak berzinah, tapi kalau kamu menghibur pikiran kotor dalam pikiranmu, kamu sudah berzinah. Kamu pikir kamu tidak membunuh, tapi kalau kamu sudah marah kepada sesamamu, kamu membunuh. Yesus datang membongkar orang-orang Farisi yang katanya cinta Tuhan, tapi sebetulnya tidak menghormati orang tua. Yesus membongkar kesombongan orang Farisi yang kelihatannya saleh, kelihatannya hidup suci, tapi sebetulnya begitu sombong di hadapan Tuhan dan tidak punya cinta kasih kepada sesama manusia. Nah, saudara, ketika Paulus diperhadapkan kepada realita tuntutan hukum Taurat yang sesungguhnya, dia sadar, dia kalah di sini. Dia kalah di sini. Nah, yang kemudian menarik saudara sekalian, ketika kita melihat, ketika Paulus sadar, ya, ternyata dalam dirinya itu ada dua macam, seperti ada dua macam sisi yang berbeda. Sisi yang satu, sisi yang baik. Sisi yang baik. Tapi sisi yang lain adalah sisi yang jahat. Ya. Dia pikir dia itu hanyalah orang baik. Tapi ternyata dia sekarang melihat semakin dibongkar. Dia melihat ada begitu banyak kebobrokan di dalam dirinya. Ada satu hal saudara sekalian di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, di mana kita seringkali merasakan hal ini. Di mana kita seringkali kalau kita orang yang peka dan kita mau merendahkan diri. Dan kita mau introspeksi diri. Seringkali kita akan melihat dalam diri kita pun ada seperti semacam split ya di dalam diri kita. Sesuatu yang sangat bertentangan, sangat bertentangan. Saudara, kita pikir orang itu, yang namanya orang itu ya ada orang yang baik banget gitu ya. Ada orang yang jahat banget, yang baik banget mungkin seperti Bunda Teresa begitu ya. Yang jahat banget mungkin seperti Adolf Hitler. Ya kalau kita orang yang tengah-tengah lah, orang yang tengah-tengah gitu ya. Tapi saudara, ini Paulus, ya, ini Rasul Paulus, Rasulnya Tuhan yang punya standar moral begitu tinggi, paling Farisi, lebih Farisi daripada orang yang paling Farisi. Ya. Dan dia mengatakan ternyata dalam diriku ada dosa. Ya. Ternyata hukum Taurat itu justru semakin menyatakan dosa yang bergejolak di dalam dirinya. Nah saudara, tetapi kalau kita membaca ayat yang 7 sampai 13, ya, ayat yang ke-7 sampai 13. Kalau kita membaca bahasa Inggrisnya, maka kita akan melihat bahwa ini sesuatu yang terjadi dalam past tense, ya. Sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sebelum Paulus betul-betul mengenal Injil Yesus Kristus. Nah, tetapi dari ayat 14 sampai ayat ke-25 kita melihat di situ Paulus menggunakan present tense. Ya, present tense. Dan di sini kita melihat begitu ya, kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam diri Paulus setelah dia menerima Injil Tuhan, tetap ada peperangan, tetap ada split dalam dirinya, tetapi peperangan yang berbeda. Peperangan yang berbeda, peperangan yang lebih punya pengharapan. Ya kalau kita baca di ayat ke-19 misalnya,
ya, kita melihat Paulus mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, jadi di sini kita melihat ada pertentangan. Apa yang Paulus ingin lakukan, yaitu yang baik, dia kadang tidak bisa melakukannya. Dia melakukan apa yang jahat. Ya. Tetapi kalau kita lihat tambahan lagi ya dari Galatia 5 pasal ke-17. Galatia 5 pasal 17, pergolakan yang mirip ditulis juga oleh Paulus. Dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, mirip ya, ada gaya bahasa yang mirip. Jadi apa yang kita kehendaki, kita tidak lakukan. Ya. Karena apa? Karena ada keinginan daging. Keinginan roh mendorong kita, memberikan kepada kita keinginan untuk melakukan apa yang baik. Tetapi masih ada kedagingan di dalam diri kita. Nah, saudara sekalian, ini adalah satu hal yang berbeda. Ya, ini adalah satu hal yang berbeda. Kalau tadi di dalam ayat 7-13, Paulus diajak melihat. Paulus yang tadinya pikir dia itu orang baik. Yang tadinya dia itu orang baik. Ketika dia berjumpa dengan tuntutan hukum Taurat, dia baru sadar dia ini orang yang jahat. Dia itu tidak sebaik yang dia pikir. Ya. Tetapi ketika kita melihat setelah ada roh Allah, roh Kristus yang bekerja dalam hatinya, kita melihat ternyata ada keinginan roh dan ada keinginan daging. Ya. Keinginan roh adalah keinginan yang dimiliki oleh Paulus. Ya. Paulus mengatakan, aku ingin melakukan yang ini. Yang disuruh oleh roh, yaitu menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada kedagingan yang masih diam di dalam diriku. Yang membuat aku seringkali gagal melakukannya. Tetapi kalau ditanya, yang mana sebetulnya dirimu yang sejati? Yang mana sebetulnya manusia yang namanya Paulus yang sesungguhnya yang mana? Maka dari gaya bahasa itu kita bisa melihat sebetulnya bahwa yang ini, yang keinginan roh. Paulus mengatakan, aku ingin melakukan yang ini. Ini menjadi keinginan Paulus, saudara sekalian. Ya. Tetapi masih ada sisa-sisa manusia lama di dalam dirinya yang menarik dia untuk melakukan apa yang jahat. Dan inilah saudara sekalian yang menjadi peperangan. Ya. Peperangan kita di dalam peperangan rohani yang Tuhan percayakan. Peperangan melawan kedagingan, melawan sisa-sisa dosa di dalam diri kita. Di mana kita dalam diri kita yang baru ini, sebagai manusia baru, kita sudah mendapatkan hati yang baru. Kita punya keinginan, kita punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita akan bergumul. Kita terus bergumul karena masih ada kedagingan di dalam diri kita. Sifat kedagingan. Sifat kedagingan yang harusnya kita bisa kalahkan. Berbeda kalau Paulus dulu berjuang di sini saudara sekalian, dia tidak bisa mengalahkan ini. Karena kedagingan itu adalah bagian dari dirinya. Itu adalah memang naturnya dia sebagai manusia berdosa. Tetapi setelah dia menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang beriman kepada Kristus. Kita lahir baru. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita punya kerinduan. Kita punya keinginan untuk melakukan apa yang baik. Dan di situ kita menjadi punya kekuatan untuk melawan kedagingan kita. Kalau sebelumnya memang kita kalah sama kedagingan kita.
sekarang oleh karena tuntunan dan kekuatan dari Roh Kudus, kita bisa saudara sekalian, kita bisa mengalahkan kedagingan dalam diri kita. Dan ini yang seharusnya menjadi perhatian kita. Ini yang seharusnya menjadi salah satu fokus kita. Bukan kemudian setelah kita sadar ada yang namanya setan. Ya, ada yang namanya kuasa-kuasa jahat yang berusaha menjatuhkan kita. Betul, betul. Tetapi saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sekarang kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bukan dengan menuruti kehendak setan. Ya, Bapa kita yang adalah pembohong itu. Kalau kita sebelumnya adalah anak dari si pembohong itu. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita punya kekuatan untuk mengalahkan hal itu. Nah saudara sekalian, jadi seperti apa sih sebetulnya peperangan rohani yang kita alami? Saudara, peperangan rohani yang kita jalani, ya bukan akhirnya kita kemudian kemana-mana pakai kalung salib terbuat dari perak atau bawa bawang putih, bawa air suci dan seterusnya, bukan. Tapi peperangan rohani kita ya adalah terlihat seperti kehidupan Kristen biasa saudara sekalian. Kehidupan Kristen. Seperti tadi saya bilang, ketika kita mau pelayanan, ya ketika kita mau pelayanan dan sesuatu sepertinya menghambat, ya bagaimana kita mencoba menaklukkan diri kita, kedagingan kita, mungkin mengorbankan kenyamanan kita untuk menaati pimpinan Tuhan. Ketika kita melihat ada keluarga kita, anak kita yang sakit misalnya, sakit parah, sampai kita nggak bisa menjelaskan, mungkin dokter juga bingung bagaimana. Lalu kemudian ada orang lain datang menawarkan yang namanya jimat lah, menawarkan yang namanya dukun lah. Bagaimana kita meresponinya? Ataukah kalau kita menolak hal itu, kemudian bagaimana kita meresponi segala kesulitan yang terjadi ini? Apakah kemudian kita akan menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran, menjadi orang yang akhirnya sepenuhnya terobsesi dengan teknik-teknik medis gitu ya. Kita menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada teknik-teknik medis yang ada, kita menggantungkan sepenuhnya kepada obat-obatan dokter. Ya, dan kita lupa berdoa pada Tuhan. Ataukah mungkin kita menyerah, ya kita jatuh kepada akhirnya ya sudahlah gitu ya. Saya kayaknya nggak mungkin menghadapi ini, dan kita akhirnya jatuh melarikan diri dari masalah itu dengan mungkin minuman keraskah, atau kita mencari pelampiasan yang lainkah yang tidak sehat. Bagaimana kita meresponi hal-hal seperti itu? Itu saudara sekalian yang menjadi peperangan rohani kita. Itu yang menjadi peperangan rohani kita. Ada pengalaman seorang misionaris saudara sekalian yang pergi melayani di daerah yang sepertinya banyak sekali fenomena-fenomena orang kerasukan. Ya, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi sepertinya sulit untuk dijelaskan secara nalar, secara normal begitu ya. Dan akhirnya misionaris itu terjebak kepada cara-cara untuk melawan semua fenomena-fenomena itu dengan teknik-teknik. Ya, teknik-teknik pengusiran setan, ya teknik-teknik yang dia pelajari dari orang-orang ahli-ahli setan setempat begitu. Dan pertama-tama kelihatannya cukup sukses dia melayani dengan cara seperti itu. Tetapi makin lama dia perhatikan, ya, orang yang akhirnya jemaat dia yang akhirnya mengalami gangguan-gangguan rohani seperti itu, gangguan-gangguan supranatural, dan kemudian dibebaskan dengan cara seperti itu tanpa bimbingan dari firman Tuhan, tanpa ada pertobatan, tanpa pengenalan akan Injil yang sejati. Ujung-ujungnya orang itu akan jatuh ke dalam masalah yang sama. Ya. Saudara, mengusir setan, ya, menengking setan dan seterusnya. Mungkin itu boleh dilakukan, mungkin itu ada tempatnya juga. Tetapi kalau kita bersandar pada hal itu dan kita lupa pada hal-hal yang paling sederhana, yang paling inti, pertobatan, ya, iman kepada Kristus, doa bersandar kepada Tuhan, maka dalam hidup orang itu tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Sebaliknya orang dari jemaat dia yang dilayani dengan cara sederhana, dengan cara
diajak untuk meninggalkan dosa-dosa lama, meninggalkan istri simpanan, meninggalkan kebiasaan berjudi, kebiasaan minum-minuman keras dan seterusnya, ya, membuang kebiasaan-kebiasaan dosa yang lainnya. Belajar Alkitab, rutin berdoa, maka dalam diri orang itu terlihat perubahan yang lebih permanen. Terlihat perubahan yang lebih permanen di mana akhirnya dia tidak lagi diganggu oleh hal-hal yang sepertinya sebelumnya itu menjadi gangguan setan, saudara sekalian. Ya. Jadi di sini ketika kita melihat betul ada setan, tetapi kita juga diingatkan jangan kita akhirnya menjadi terobsesi, kita harus aware. Tapi ketika kita terobsesi kepada setan secara berlebihan, mungkin justru kita melupakan peperangan yang lebih penting. Peperangan di dalam diri manusia. Peperangan dalam hati manusia. Di mana ini hanya bisa dimenangkan dengan pemberitaan Injil. Pemberitaan firman Tuhan. Dengan disiplin rohani meninggalkan dosa. Dengan doa. Dengan bersandar kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian, kita dipanggil berperang melawan setan. Bukan kemudian dengan kesombongan, ya, kita pergi ke berbagai tempat, kita menengking-nengking setan dan seterusnya, bukan dengan kesombongan seperti itu, tapi dengan kita bersandar kepada kuasa firman yang kita percaya harusnya dipakai oleh Roh Tuhan untuk bekerja, mempertobatkan orang dan akhirnya membebaskan orang-orang itu dari belenggu dosa, dari belenggu setan. Ya. Nah, saudara, ini adalah lawan kita yang kedua. Siapa lawan yang terakhir? Saudara, biasanya ya ketika kita bicara tentang peperangan rohani, biasanya 3 hal ini, setan, dunia, dan kedagingan. Ini yang disebut sebagai 3 lawan kita di dalam peperangan rohani. Tapi hari ini saya sedikit merubah poin-poinnya, di mana ini saya jadikan satu, saudara sekalian, sebagai pihak-pihak yang adalah ciptaan Tuhan tetapi melawan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan melawan Tuhan di luar diri kita. Dan ini adalah diri kita. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, saya ingin sangat berhati-hati di sini mengatakan yang menjadi lawan kita terkadang di dalam pergumulan rohani kita. Lawan loh ya, bukan musuh. Itu adalah Allah. Ya. Maksudnya apa? Allah menjadi lawan kita. Saudara, ini kenapa saya pilih kata lawan ya, bukan musuh. Karena kalau musuh itu artinya pihak lain yang berusaha menghancurkan kita. Ya. Setan, dunia, kedagingan itu menjadi musuh kita. Tapi Allah, saudara sekalian, itu bukan musuh kita. Sekalipun demikian, Allah bisa menjadi lawan kita. Apa bedanya? Kalau musuh berusaha menghancurkan kita. Musuh bersifat menyerang, negatif. Kalau lawan, terkadang itu adalah pihak lain ya, yang mungkin adalah sahabat kita. Tetapi kita sedang bertanding dengan sahabat kita, katakanlah. Kita sedang dalam sebuah pertandingan di mana sahabat kita itu menjadi lawan kita. Lawan, ya. Lawan menjadi sparring partner. Di mana kita mau tidak mau kita ada di satu pihak yang berhadapan dengan dia. Nah, dalam pergumulan rohani kita, ada kalanya kita masuk ke dalam posisi seperti ini. Tidak selalu, tapi ada kalanya. Ya. Betul seperti Yosua ketika dia melihat malaikat Allah, maka Allah menyatakan bahwa dia itu bukan kawan ataupun lawan. Tapi dialah yang memimpin Yosua dan memang seharusnya demikian. Tapi ada kalanya. Di dalam peperangan kita melawan setan, dunia, dan kedagingan dalam diri kita, saudara, kita masuk ke dalam posisi di mana kita harus berhadapan dengan Allah secara oposisi. Mungkin ketika setan menggunakan dosa-dosa kita untuk menuduh kita, ya, katanya anak Allah, tapi kamu melakukan dosa-dosa ini, kamu adalah musuh Allah. Kamu bukan anak Allah, kamu musuh Allah. Ya. Setan menempatkan kita dalam posisi itu. Atau dalam kasus lain misalnya,
ketika kedagingan dalam diri kita bergejolak, mendorong kita untuk lebih mengasihi berhala-berhala kita ketimbang mengasihi Allah, mengajak kita bahkan untuk melawan Allah kita, maka itu kita sedang ada dalam posisi sedang melawan Allah. Atau mungkin saudara sekalian, bahkan ketika kita sedang bukan dalam posisi berdosa, kita sedang dalam posisi yang benar, ya, bukan sedang berdosa melawan Allah, kadang pun kita mesti bergulat melawan Allah. Seperti apa? Seperti Yakub. Yakub yang bergulat dengan Allah, tidak mau melepaskan Allah sampai Allah memberkati dia, sampai Allah memperkenankan dia. Atau ketika kita seperti Ayub. Ayub yang dengan berani dan jujur mengatakan bahwa Allah telah memusuhi dia, berlaku dalam tanda kutip tidak adil kehadap dia tanpa alasan yang jelas. Ayub dengan berani mengatakan gitu ya, Allah melihat jalanku, Allah menghitung setiap langkahku. Kalau aku memang berdusta dan menipu, biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain. Kalau aku tertarik pada istri orang lain, biarlah istriku diambil orang lain. Kalau aku menindas orang kecil, tidak membagi makananku kepada anak yatim, bahkan menindas mereka, maka biarlah tanganku, bahuku dipatahkan. Kalau aku terlalu bergantung sama uang, biarlah segala hasil usahaku tidak menghasilkan buah tetapi menghasilkan duri. Lalu Ayub mengatakan, sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku, hendaklah yang maha kuasa menjawab aku. Saudara, dalam beberapa bagian Alkitab, kita melihat bagaimana orang-orang benar pun sepertinya ditekan oleh tangan Allah. Betul, dalam kisah Ayub, yang menekan Ayub adalah setan. Tapi Ayub tidak tahu hal itu. Yang Ayub tahu adalah segala sesuatu terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Dan karena itu ujung-ujungnya adalah Tuhan yang mengerjakan itu. Dan itu benar. Dan itu seperti yang dikatakan oleh penulis Mazmur, saudara sekalian, di dalam Mazmur 88. Ini Mazmur yang waktu itu saya bahas di dalam PA beberapa waktu yang lalu, di mana Heman, orang yang setia itu, menuliskan berdoa kepada Tuhan, mengapa Tuhan kau buang aku? Kenapa sih Tuhan sembunyikan wajahmu daripadaku? Kenapa engkau menindas aku, membuat aku jadi incaran maut? Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkam aku. Ya. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Saudara, penulis Mazmur ini mengatakan, hidupku seperti ini karena apa? Ya karena Tuhan. Ya, Tuhan yang membuat aku menjadi tersendiri. Tuhan yang membuat aku mengalami semuanya ini. Kenapa? Aku nggak tahu. Ya, aku nggak tahu. Nggak melakukan kesalahan apa-apa. Nah, jadi ada dalam masa-masanya saudara sekalian di dalam perjalanan iman, di mana memang Tuhan seperti menyembunyikan diri. Ya, menyembunyikan diri. Atau Tuhan seperti menyatakan murkanya kepada kita. Dan di situ kita menjadi orang yang diajar sebetulnya, diajar untuk bergumul, bergulat melawan Tuhan. Bukan untuk membangkang melawan Dia. Bukan untuk kemudian meninggalkan Dia dan seterusnya. Tapi bergumul dengan Dia. Berdoa, memanggil namanya, berseru. Ya. Dan ini adalah, saya rasa saudara sekalian, ini adalah mungkin lawan yang tidak mudah. Karena kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mengalami kejadian yang buruk di sekeliling kita. Setan menyerang kita. Seperti Ayub misalnya. Ya, mengalami kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan. Mungkin kalau kita masih yakin Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan menyertai saya. Kita masih bisa punya kekuatan. Tapi yang susah adalah ketika kita sudah mengalami semuanya itu, tapi kita merasa Tuhan tidak berkenan kepada saya. Entah kenapa Tuhan murka kepada saya. Nah, ini adalah salah satu perjalanan iman yang seringkali Tuhan berikan kepada kita. Yang alasannya kita nggak tahu kenapa. Ya, alasannya nggak tahu kenapa. Dalam hikmat bijaksananya, Dia mengizinkan kita untuk bergumul seperti ini. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup, apa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi 3 lawan ini? Saudara, sebagai penutup saya ingin
menekankan di sini tentang Injil Kristus. Saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan murka Allah, ketika setan menuduh kita, ya, menghadapkan kita, mengoposisikan kita dengan Allah, biarlah kita mengingat akan Injil Kristus. Saudara, Kristus artinya Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Kenapa? Karena dalam Israel, kerajaan Israel pada waktu itu, yang namanya 3 jabatan yang diurapi, itu adalah yang pertama adalah imam. Lalu ada nabi, dan ada raja. Ini adalah 3 jabatan saudara sekalian yang diurapi di dalam kerajaan Israel. Ya. Nah, ketika Yesus datang sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai the anointed one, dia datang sebagai raja, imam, dan nabi. Sebagai imam apa maksudnya? Sebagai imam dia mewakili orang berdosa di hadapan Allah. Sebagai imam dia mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya sehingga kita yang percaya kepada dia, kita bisa yakin bahwa Allah akan melihat kita sebagai orang benar. Allah akan menerima kita apa adanya. Allah akan menganggap kita sebagai anak-anaknya. Sehingga betul, di dalam pergumulan iman kita, kita mungkin mengalami masa-masa di mana kita tidak yakin Allah sedang berkenan kepada kita. Kita mengalami masa-masa di mana kita digocoh oleh setan. Kita dikatakan kamu bukan anak Allah. Tuhan pasti tidak akan menyertaimu. Tuhan tidak akan mengampunimu. Tapi saudara sekalian, biarlah setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sekali lagi mengingat, Kristus sudah mati buat kita. Supaya kita yang adalah orang bersalah, yang harusnya mati, kita dibenarkan dan kita beroleh hidup. Kita yang tadinya musuh Allah, dijadikan anak Allah. Karena apa? Karena anak Allah yang sejati justru dialah yang sudah menerima murka Allah. Maka ketika kita punya Kristus ya sebagai imam besar kita, kita boleh selalu dalam keadaan apapun kita datang ke hadapan Allah. Kita berani berhadapan dengan Allah. Bukan karena kita layak, bukan karena kita cukup baik, tapi karena kita datang di balik bayang-bayang salib Kristus. Di mana Allah kalau dia setia dengan janjinya, maka dia akan menerima kita ketika kita datang di dalam nama Kristus. Yang kedua saudara sekalian, di dalam kita menghadapi pergumulan dengan daging, kita punya Yesus yang adalah nabi. Apa fungsinya nabi? Nabi adalah jabatan dalam Israel yang bertugas untuk mengajarkan kebenaran. Ya, mengajarkan orang Israel kebenaran firman, isi hati Tuhan. Di mana ketika orang Israel mulai menyimpang ke kanan, ke kiri, maka Allah mengutus nabinya untuk menegur dosa-dosa mereka. Dan ini yang Yesus kerjakan. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik ke sorga, dan dia mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus yang kemudian tinggal dalam hati kita. Yang tadi kita lihat di dalam pergumulan Paulus di Roma pasal ke-7. Memberikan kepada hati kita itu satu cinta. Cinta kepada firman. Cinta untuk menggenapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hati yang akan kemudian kita juga menjadi sedih ketika kita akhirnya jatuh ke dalam dosa yang dibenci oleh Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita punya Yesus yang menjadi nabi kita, yang mengirimkan rohnya yang kudus, maka di situ kita punya kekuatan untuk mengalahkan kedagingan. Saudara, kalau tanpa Yesus, tanpa rohnya, kita tidak bisa mengalahkan kedagingan kita sekedar dengan kemauan yang keras. Kita mengatakan saya mau berhenti minum minuman keras, saya mau berhenti narkoba, saya mau berhenti berjudi. Kalau kita cukup disiplin, ya mungkin bisa beberapa saat. Tetapi saudara sekalian, sebagai manusia berdosa
yang tidak ada di dalam Kristus. Ujung-ujungnya kedagingan kita itu hanya ditekan, hanya ditekan, hanya ditekan. Tapi tidak bisa betul-betul dimusnahkan. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus, hati kita itu tetap mencintai segala dosa itu. Kita tidak menginginkan apa yang baik, hati kita menginginkan yang jahat. Tapi ketika ada Roh Kristus di dalam diri kita, Dia yang membuat hati kita menginginkan apa yang baik. Sehingga ketika kedagingan kita mulai menggoda, kita bisa berseru kepada Dia, Tuhan berikan kepadaku kekuatan, ya, cinta yang lebih besar lagi untuk lebih mengasihi firman-Mu, lebih mengasihi Engkau. Ya. Dan sekalipun kita jatuh, saudara sekalian, kita akan jatuh dengan, saya percaya, dengan satu rasa sedih. Rasa sedih yang harusnya membuat kita cepat atau lambat itu bertobat. Rasa sedih, rasa gelisah, rasa tidak damai. Kenapa? Karena sekarang natur kita bukan lagi menginginkan hal itu. Kita sebetulnya nggak lagi menginginkan hal itu, saudara sekalian. Tetapi dengan Roh Tuhan itulah justru kita punya pengharapan untuk melawan kedagingan kita. Yang terakhir, saudara sekalian, yang terakhir. Yesus datang ke dunia. Bukan sekedar sebagai imam, bukan sekedar sebagai nabi yang mengajarkan firman, yang juga memberikan kepada kita teladan yang seperti apa sih orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan membuat kita ingin hidup seperti itu, ingin hidup semakin serupa dengan Dia, meneladani Dia. Kita juga punya Yesus yang datang sebagai Raja. Raja yang akan memimpin kita mengalahkan kuasa kegelapan. Karena karyanya di atas kayu salib, saudara sekalian, Dia yang datang bukan dengan pedang, ya, bukan dengan kekuatan militer, ekonomi, tapi Dia datang dengan cinta kasih, dengan pengorbanan, dengan kesetiaan, menuruti kehendak Bapanya. Naik ke atas kayu salib dan mati dan bangkit. Maka dikatakan Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di atas kayu salib, saudara sekalian, Yesus itu keluar sebagai pemenang atas setan. Yesus keluar sebagai pemimpin kita yang berhasil mengalahkan musuh kita yang terbesar, yaitu setan. Saudara, beberapa waktu lalu Pendeta Ivan membawakan PA tentang Daud dan Goliat, begitu ya. Di mana seringkali kita salah menafsirkan atau mungkin melewatkan pesan terpenting dari bagian itu. Ketika kita melihat kisah Daud dan Goliat, kita sekedar berhenti menjadikan Daud sebagai teladan. Kita mengatakan kepada anak-anak kita tuh, lihat, kamu harus menjadi seperti Daud. Kamu harus hidup berani berperang bagi Tuhan. Tapi saudara sekalian, saya rasa inti dari kisah Daud itu jauh lebih dalam daripada hal itu. Kalau kita melihat Daud, ya, seorang anak yang kemerah-merahan mukanya, seorang anak yang sepertinya tampangnya itu bukan tampang yang meyakinkan, begitu ya. Dia diutus oleh bapaknya, pergi menanyakan kabar kepada saudara-saudaranya, apakah mereka selamat. Tapi ketika dia datang kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya menolak dia. Ya. Tetapi kemudian dia bertemu dengan Goliat. Goliat yang melawan barisan tentara Allah. Goliat yang berdiri 40 hari 40 malam. Menggocoh, meledek tentara barisan Israel. Dan dia mengenakan baju zirah yang bersisik, saudara sekalian, seperti ular. Seperti ular. Ya. Dan di situ Daud muncul. Daud maju sebagai perwakilan, kalau Goliat adalah perwakilan tentara Filistin, maka Daud maju sebagai perwakilan bangsa Israel. Sebagai seorang yang adalah gembala, pekerjaannya sehari-hari, gembala dari Bethlehem, dia datang bukan pakai pedang. Dia datang dengan tampang, dengan fisik yang kurang meyakinkan. Tapi dia datang untuk memenggal kepala si Goliat yang bersirahkan seperti ular itu. Menghancurkan, mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan senjatanya Goliat sendiri. Nah saudara, kalau kita melihat
dalam kisah Daud, bukankah kita melihat banyak paralel dengan apa yang dilakukan oleh Kristus? Kristus yang menjadi perwakilan kita, yang maju ke depan ketika kita semua gemetar menghadapi si ular tua itu. Ketika kita semua seringkali tertipu oleh dia, Yesus maju ke depan, maju ke depan barisan. Tampangnya tidak terlihat seperti tentara. Tampangnya terlihat tidak meyakinkan, buruk rupa bahkan kata kitab Yesaya. Dia datang bukan dengan pedang. Dia datang melewati satu ujian, berpuasa 40 hari 40 malam juga. Dan dia datang bukan dengan strategi yang umumnya yang diharapkan oleh orang Romawi pada waktu itu. Tapi dia datang dengan mati di atas kayu salib. Tapi justru dengan mati di atas kayu salib itulah dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan kematian. Sebagaimana Daud mengalahkan Goliat menggunakan senjatanya sendiri. Yesus, saudara sekalian, mengalahkan setan, mengalahkan dosa dengan senjata mereka sendiri, yaitu dengan maut. Dan itulah yang membuat kita sekarang berani melawan setan. Kita yakin setan tidak punya kuasa di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Kenapa? Karena kita punya pemimpin yang sudah mengalahkan dia, yang lebih besar daripada dia. Kita datang berani melawan setan bukan karena kita hebat, tetapi karena Yesus yang sudah datang sebagai Raja. Dia yang adalah imam mewakili kita di hadapan Allah. Membuat kita berani berhadapan dengan Allah, datang ke hadapan Allah, bergumul dengan dia. Yesus yang adalah nabi memberikan kepada kita teladan, kerinduan untuk kita hidup semakin serupa dengan dia. Dan dia yang adalah raja memberikan kepada kita kekuatan untuk berani melawan si ular tua itu, setan. Dan disitulah saudara sekalian kita bisa bersama-sama menjadi umat Tuhan yang boleh memperoleh kemenangan di dalam peperangan rohani ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau dalam kehidupan ini kami diajak untuk melihat realita yang terjadi di balik kehidupan yang kami lihat secara biasa. Kami diajak untuk menyadari hal-hal yang seringkali kami lewatkan. Meskipun ketika kami menyadari hal ini, kami melihat sebuah peperangan yang lebih besar daripada kemampuan kami. Bagaimana mungkin ya Tuhan kami berhadapan dengan setan dan dunia. Bagaimana mungkin kami bahkan berhadapan dengan musuh dalam diri kami. Musuh dalam selimut, kedagingan yang seringkali merongrong kami. Dan bagaimana mungkin kami bisa berani datang ke hadapan-Mu, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, sementara kami adalah manusia yang berdosa. Tapi kami berani menjalani ini semua ya Tuhan, karena kami punya Kristus. Karena kami punya anak-Mu yang tunggal, yang boleh menolong kami, memberikan kepada kami keberanian untuk datang ke hadapan-Mu. Bergumul dengan Engkau, memanggil nama-Mu, menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Dan kami juga punya kerinduan dalam hati kami untuk semakin hari, semakin mematikan kedagingan kami. Semakin mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia yang lama. Dan kami juga diajar untuk melihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Kami diajar untuk melihat berperang, ambil bagian dalam berbagai arena dalam kehidupan ini. Ketika kami masuk ke ruang publik, ajarlah kami ya Tuhan untuk melihat peperangan rohani yang terjadi. Berikan kepada kami kepekaan untuk boleh berperang, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah arena yang Tuhan tempatkan kami. Dan ketika kami berhadapan dengan kuasa si jahat, biarlah kami bersembunyi di balik bayang-bayang Kristus sebagai pemimpin kami, sebagai raja kami untuk boleh memenangkan peperangan itu. Kiranya Tuhan tolong kami dengan segala kelemahan kami, pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kiranya pekerjaan-Mu yang boleh senantiasa digenapkan, rencana-Mu yang boleh senantiasa terjadi, sehingga kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, demikian seminar hari ini. Beberapa pengumuman
besok akan diadakan streaming dari KPIN, bukan KPIN tapi Eksposisi Injil Yohanes dari Pendeta Stephen Tong. Dari hari Selasa sampai hari Kamis jam 7 malam. Dan hari Jumat akan ada pendalaman Alkitab dibawakan oleh Pendeta Herulin berjudul Wanita Bijak. Dan kemudian hari Sabtu seperti biasa ada persekutuan doa. Saya mengundang kita bersama-sama berbagian dalam peperangan rohani melalui persekutuan doa ini. Dan juga ada siaran KPIN Medan. Dan bagi Bapak Ibu yang terbeban, tergerak, merasa terberkati dan ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang nanti akan ditampilkan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian seminar kita hari Senin ini. Sampai berjumpa di dalam seminar yang lain. Selamat malam dan Tuhan memberkati.